Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu Dewan Guru. Pada kesempatan video kali ini masih kita berada pada program Portal Pintar Kemenag. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi tentang pembuatan media pembelajaran. Yang sebelumnya, pada video-video sebelumnya kita sudah belajar dengan beliau Bapak Ahmad Ihsan dari Widya Iswara Balai-Diklat Keagamaan Denpasar tentang bagaimana pembuatan presentasi dengan berbasis artificial intelligence. Dalam kesempatan ini, video ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana membuat video pembelajaran berbasis artificial intelligence. Ya, mari kita bersama-sama kita belajar kepada beliau. Ya, kita mulai. Belajar mandiri pintar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelatihan, para guru-guru hebat, tenaga pendidik dan kependidikan, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Perkenalkan, saya Ahmad Ihsan, Widya Iswara Balai-Diklat Keagamaan Denpasar. Sobat pelatihan yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembuatan video pembelajaran berbasis atau berbantuan artificial intelligence. Sobat pelatihan, para pendidik dan tenaga pendidikan yang saya banggakan, video pembelajaran tanpa diragukan telah menjadi salah satu metode yang sangat berpengaruh dalam memfasilitasi proses pembelajaran, yang mana video pembelajaran sangat menyenangkan dan berdaya guna. Dalam era teknologi yang terus berkembang, video pembelajaran telah mengalami perkembangan yang pesat sebagai alat inovatif dalam menyampaikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada peserta didik, yaitu audiens kita, yaitu peserta. Melalui perpaduan visual dan audiovisual, video pembelajaran memanfaatkan kekuatan gambar bergerak, animasi, suara, dan menghadirkan materi pelajaran yang sistematis sesuai dengan kurikulum dengan cara yang sangat menarik, yang mana dapat menggugah minat dari peserta dan sangat efektif dalam proses pembelajaran. Sobat pelatihan, dari penjabaran tadi dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran adalah suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dan dalam pengembangannya mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran, sehingga program tersebut atau program ini memungkinkan dapat dalam proses pembelajaran dapat meminat peserta didik kita. Sobat pelatihan, sebelum kita melangkah dalam pembuatan video pembelajaran, terlebih dahulu perlu kita ketahui tentang prinsip-prinsip dari video pembelajaran itu sendiri. Prinsip-prinsip video pembelajaran adalah sebuah panduan yang digunakan dalam merancang dan mengembangkan video pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip video pembelajaran adalah landasan penting dalam menciptakan konten video pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi peserta didik. Dengan kita memahami dan menerapkan prinsip-prinsip video pembelajaran ini, kita dapat menciptakan video pembelajaran yang menarik tentunya, informatif, dan mampu memaksimalkan proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan video pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang jelas. Sahabat pelatihan, tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu peserta didik memahami apa yang diharapkan dan mereka pelajari dari video tersebut. Tujuan pembelajaran yang jelas juga membantu dari penulis khususnya yang membuat video dalam menyusun konten dan pesan yang tepat. Itu prinsip yang pertama. Prinsip selanjutnya yaitu kesesuaian materi. Ya, seperti puzzle yang pas, video pembelajaran
haruslah disesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan dari peserta didik. Ya, konten harus relevan dan memiliki relevansi dengan kurikulum ataupun topik pembelajaran tertentu. Dengan konten yang relevan, pembelajaran akan membentuk koneksi yang kuat dan mendalam. Selanjutnya, yaitu durasi yang sesuai. Sobat latihan, video pembelajaran yang tepat tidak akan terlalu lama atau terlalu pendek. Jika terlalu lama tentu akan membuat peserta didik merasa bosan atau kehilangan konsentrasi. Oleh karena itu, pilihlah durasi yang sesuai dengan konten yang disampaikan dan pertimbangkan daya tahan perhatian dari audiens kita, yaitu siswa. Yang selanjutnya, prinsip yang keempat, yaitu desain visual yang menarik. Ya, desain visual yang menarik akan membantu meningkatkan daya tarik dan keterlibatan peserta didik terhadap video pembelajaran. Oleh karena itu, gunakan grafis, animasi, ilustrasi yang relevan untuk memperjelas konsep dan mempertahankan minat peserta. Selanjutnya, bahasa yang mudah dipahami. Ya, gunakan bahasa yang jelas, lugas, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu teknis jika tidak diperlukan. Sesuaikan bahasa dengan tingkat pemahaman audiens kita, yaitu siswa. Yang selanjutnya, penggunaan narasi yang menarik. Jika video membutuhkan sebuah narasi, pastikan narasi tersebut disampaikan dengan intonasi yang tepat dan menarik. Narasi yang monoton atau tidak bersemangat dapat membuat peserta kehilangan minat dalam menonton video. Sobat latihan, yang selanjutnya prinsip yang ketujuh, yaitu interaksi dan keterlibatan. Dorong interaksi aktif dari peserta didik selama menonton video. Misalkan, ajukan sebuah pertanyaan yang merangsang pemikiran dari peserta didik kita. Bisa ditampilkan dengan teka-teki atau latihan sederhana yang melibatkan peserta didik. Yang selanjutnya, yaitu prinsip ringkas dan fokus. Ya, pastikan video memiliki fokus yang jelas dan tidak terlalu banyak menyajikan informasi dalam satu waktu. Ya, hindari penjelasan yang bertele-tele dan tetapkan inti pesan yang ingin disampaikan. Yang selanjutnya, pengulangan atau penguatan dan ringkasan. Ya, gunakan pengulangan untuk memperkuat dari konsep materi yang disampaikan. Sertakan ringkasan atau kesimpulan materi di akhir video Anda. Yang terakhir, yaitu aksesibilitas. Di sini pastikan video pembelajaran yaitu dapat diakses dengan mudah oleh semua peserta didik. Ya, hal ini tentu mencakup kemudahan akses melalui berbagai perangkat yang berbeda, dan bila diperlukan adanya sebuah terjemahan atau teks alternatif di sini untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya dari prinsip pembelajaran, dari prinsip pembuatan video pembelajaran, yaitu ada sebuah evaluasi dan umpan balik. Ya, sisipkan pertanyaan evaluasi atau tugas-tugas di akhir video untuk mengukur pemahaman peserta didik kita. Oke, dengan beberapa prinsip tadi, dengan mematuhi prinsip tadi, ya, video pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran dan pemahaman peserta didik kita. Sobat latihan, sebelum kita membuat video pembelajaran, terlebih dahulu kita harus memahami tahapan dalam pembuatan video pembelajaran, terlebih lagi menggunakan atau berbasis AI ini. Ya, membuat video pembelajaran dengan menggunakan kecerdasan buatan atau AI dapat menjadi sebuah proyek yang menarik dan bermanfaat. Berikut ini adalah beberapa tahapan yang dapat Anda ikuti untuk membuat video pembelajaran dengan mengintegrasikan atau berbantuan dengan AI. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan dari video pembelajaran tersebut. Ya, pilih topik pembelajaran yang relevan dan menarik serta tetap sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Tentukan juga tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh audiens kita. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu buat skrip dan rencanakan konten. Ya, tuliskan skrip yang akan Anda gunakan sebagai panduan dalam pembuatan video.
merencanakan isi konten secara terstruktur dengan memecahkannya atau dengan memecahnya menjadi beberapa bagian yang mudah dipahami oleh penonton ataupun siswa kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu siapkan materi dan sumber daya. Ya, kumpulkan semua materi yang akan Anda gunakan dalam video pembelajaran seperti gambar, grafik, animasi, ataupun klip. Tentu kalau menggunakan AI ini, kita sudah menyiapkan ide-ide yang berhubungan dengan grafik-grafik tersebut. Yang selanjutnya, rekam dan produksi. Ya, mulailah merekam video dengan menggunakan alat pembuatan video yang telah dipilih. Ya, saat merekam, pastikan Anda menggunakan skrip sebagai panduan dan menjaga kualitas dan gambar. Terus selanjutnya, pilih alat pembuatan video yang mana alat di sini terintegrasi dengan AI. Disinilah langkah inti dalam membuat video pembelajaran dengan bantuan AI. Anda bisa menggunakan berbagai teknologi seperti text to speech yang bisa mengubah teks menjadi suara manusia atau yang lainnya. Oke, itu langkah yang ke-7. Oke. Langkah selanjutnya, ya setelah Anda menyelesaikan yaitu pembuatan video yang mengintegrasikan dengan AI tadi adalah langkah ke-8, edit dan revisi. Ya, setelah merekam dan mengintegrasikan dengan AI, lakukan editing. Ya, di sini lakukan editing di sini untuk meningkatkan kualitasnya. Ya, tinjau video secara keseluruhan dan lakukan revisi sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah mengunggah dan membagikan hasil pembuatan video Anda. Setelah selesai, pastikan video tersebut diunggah ke platform pembelajaran Anda atau platform berbagai video seperti YouTube. Ya, bagikan dengan target audiens agar dapat diakses oleh orang yang membutuhkan. Itulah beberapa langkah ataupun tahapan dalam pembuatan video pembelajaran. Sobat pelatihan, selanjutnya aplikasi editing video berbasis AI. Ya, aplikasi ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mempermudah penggunaan dalam mengedit video. Ya, dengan adanya teknologi AI, aplikasi ini dapat melakukan proses editing video secara otomatis. Sobat pelatihan, ya saat ini sudah banyak tersedia jenis aplikasi pembuatan ataupun editing video yang berbasis AI seperti Pixtory.ai, Lumen 5, Pictory.ai, TTS Maker, InVideo, CapCut, DID, bahkan Canva pun bisa digunakan untuk editing video. Sobat pelatihan, teknologi AI yang terintegrasi dalam aplikasi-aplikasi ini memungkinkan otomatisasi beberapa bagian penting dari proses editing video yang kita lakukan, yang mana tentunya akan menghemat waktu dalam pembuatan video pembelajaran. Sobat pelatihan, selain aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga dapat memanfaatkan ChatGPT dalam membuat video pembelajaran. Ya, ChatGPT di sini sebagai moda berbasis teks, ya, yang canggih, yang dapat menjadikan alat yang berguna dalam proses kreatif dan produksi video. Dalam hal ini, ChatGPT digunakan untuk penciptaan ide konten ataupun penciptaan skrip. Ya, penciptaan skrip. Sobat pelatihan, itulah video pembelajaran kali ini yang telah kita bahas bersama, yaitu yang berhubungan dengan pengertian video pembelajaran, pengertian dari AI itu sendiri, terus prinsip-prinsip dari video pembelajaran dan tahapan-tahapan ataupun langkah-langkah dalam pembuatan video pembelajaran, dan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dalam membuat video pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas bersama tadi bermanfaat, dan kita akan berjumpa lagi dalam video selanjutnya, yaitu praktik membuat video pembelajaran menggunakan AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Belajar mandiri, pintar bersama. Ya, luar biasa sekali tadi dari pengenalan dari Bapak Ahmad Hisan dari Widya Iswara Bali Diklat Keagamaan Denpasar. Ya, ini video yang pertama dari seri yang pertama, dan nanti ada seri yang kedua, yaitu nanti terkait dengan praktek bagaimana kita membuat video pembelajaran. Oke Bapak Ibu Guru, tetap semangat. Saya cukupkan untuk video yang pertama ini, pembuatan video pembelajaran. Kita ketemu lagi pada bagian yang kedua untuk pembuatan praktek, pembuatan video pembelajaran berbasis artificial intelligence. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.